ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam, mengutus para nabi untuk menjelaskan kepada kita segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah yang berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, ataukah yang berkaitan dengan muamalah. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Tidak ada satupun yang mengantarkan kita kepada surga Allah kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah pun sudah menjelaskannya. Sampai datang seorang Yahudi berkata kepada Salman, "Qad 'allamakumun nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira." Sungguh nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai buang hajat pun diajarkan nabi kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara muamalah pun Rasulullah turut menjelaskannya. Akan tetapi di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah menjelaskan hal-hal yang Dia larang, hal-hal yang bisa mendatangkan kezaliman. Agar apa? Agar kita tidak menzalimi manusia, agar kita tidak mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara muamalah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah transaksi riba. Transaksi riba, seluruh agama dan seluruh ulama mengharamkan praktek riba ini. Kenapa? Karena mengambil harta orang lain dengan cara batil. Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah di dalam hadisnya pun menyebutkan larangan tersebut. Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan melarang kalian riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa praktek riba jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syarat sempurnanya keimanan kita jika kita meninggalkan praktek riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan hasil dari transaksi riba. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah, "La'anallahu rasulah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakili riba, orang yang mencatat transaksi riba, orang yang menjadi saksi, bahkan orang yang menjadi sapamnya pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimohonkan kepada Allah agar orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Ulama kita menjelaskan bahwa riba itu adalah pinjaman yang memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan. Pinjaman yang memberikan keuntungan bagi yang meminjamkan barang atau uang tersebut. Tak kala ada orang datang butuh uang darurat, dia butuh uang kepada kita, ingin meminjam, terus kita mensyaratkan, saya pinjamkan kamu uang 1 juta dengan syarat kembali 1.100.000 atau kembali dengan 1.050.000.
maka ini adalah transaksi ribawi. Tak kala orang itu datang dengan barang gadaian, butuh uang, kemudian menggadaikan meja ikannya di pasar atau rukonya di pasar, kemudian kita mengatakan kepadanya, saya berikan kamu uang dengan syarat mejamu, tokomu saya gunakan, maka ini adalah praktek ribawi. Tak kala menjelang Idul Fitri atau Idul Adha, banyak bertebaran orang-orang yang menjual uang pecahan baru, apakah 2 ribuan, 5 ribuan, atau 10 ribuan. Jika kita membeli 100 ribu dengan ada kelebihan 110 atau 105 ribu, maka ini adalah transaksi ribawi. Tak kala kita kredit motor di dealer atau KPR rumah di bank, kemudian kita membuat praktek transaksi ribawi, jika terlambat membayar maka dendanya sekian-sekian, maka sungguh ini adalah praktek ribawi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa yang kita lakukan, maka pasti akan berdampak musibah dan akibat di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi perkara riba. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab pelaku riba di dunia maupun di akhirat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan pada harta yang dihasilkan dari transaksi riba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus keberkahan harta riba. Begitu dia dapat, cepat sekali berlalu, cepat sekali habis. Ketika dia makan hasil transaksi riba tersebut, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya tumbuh darah, tumbuh daging dari sesuatu yang haram. Ketika dia berikan anak istrinya dari hasil transaksi riba tersebut, maka ini adalah bumerang baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memerangi pelaku riba. Akan memusuhi dan memerangi pelaku riba. Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi. Umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan transaksi ribawi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan laknat, akan mendoakan agar pelaku riba dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'ana Rasulullah akilar riba. Rasulullah melaknat setiap mereka yang memakan hasil dari transaksi riba. Kemudian dosa riba itu lebih besar daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina, maka dosa riba lebih besar daripada hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dirhamur riba asyaddu indallahi min sittin wa salasina zaniyatan fil Islam. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan itu lebih berat daripada berzina 36 kali di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis dhaif bahwa orang yang memakan harta riba dosanya itu sama dengan atau lebih daripada menzinai ibu kandung sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini balasan yang akan diperoleh bagi mereka yang melakukan transaksi riba di dunia. Adapun di akhirat kelak, ketika mereka bangkit dari kuburnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit seperti orang yang kerasukan, seperti orang yang gila. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba di dunia, maka mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan, karena mereka menghalalkan riba di dunia. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya kepada para sahabat, menceritakan mimpinya tadi malam, maka kata Rasulullah, aku diajak oleh malaikat mengunjungi surga dan neraka. Nah, di dalam neraka tersebut saya melihat ada sungai airnya dari darah.
Lantas di dalam sungai tersebut ada orang yang sedang berenang. Kemudian di tepian sungai tersebut ada seorang laki-laki yang di tangannya ada batu. Dan orang yang di tengah sungai tersebut berusaha berenang ke pinggiran. Kemudian laki-laki yang ada di pinggir tersebut melempari mulutnya dengan batu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa mendekat. Kemudian malaikat menceritakan kepada Rasulullah siapa orang yang berenang tersebut. Maka kata malaikat tersebut, akilur riba fid dunya. Dia adalah orang yang memakan harta riba di dunia. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menjelaskan tentang dampak dari transaksi riba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam Islam banyak sekali transaksi-transaksi yang kita bisa menghasilkan uang tanpa terjerumus ke dalam praktek riba. Di antaranya adalah transaksi mudharabah. Kita menanam modal kepada seorang pengelola, seorang pengusaha, kemudian kita bagi hasil. Atau kita pinjamkan uang kepadanya agar dia digunakan untuk berdagang, maka kita akan mendapatkan setengah nilai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sedekahkan saja uang kita kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa man yukridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hamba itu menolong saudaranya. Bukankah orang yang datang meminjam uang kepada kita, mereka kepepet, mereka kesulitan dalam hal ekonomi, ketika kita membantunya, maka Allah pun akan membantu kita. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.